Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Satya Zulfahmi. Saya sebagai ketua tim dengan beranggota yaitu Nanda Hasbi Abdillah dan Muhammad Taufik Hidayatullah. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan pembimbing kami yaitu Ibu Dr. Heni Susanti SHMH. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal Social Project Program Innovilex 2022 dengan berjudul website website Run Remaja Anti Narkotika. Dengan latar belakang, saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya merata di seluruh strata sosial masyarakat, yaitu mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Dampak yang diakibatkannya sangat berbahaya, bahkan dapat menyebabkan rusaknya perilaku seseorang hingga menyebabkan munculnya kejahatan lainnya. Bahkan dengan mudah generasi bangsa menjadi korban kekerasan seksual, perdagangan orang karena efek penyalahgunaan narkotika. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak menuju masa remaja. Dalam masa ini, banyak terjadi perubahan yang dialami oleh seseorang, mulai dari perubahan biologis hingga perubahan sosial. Perubahan biologis yang berkaitan dengan perubahan penampilan fisiknya dan perubahan yang hormonnya. Sedangkan perubahan sosial berkaitan dengan perubahan status sosial di lingkungannya yang mungkin sudah tidak dianggap lagi anak-anak oleh lingkungan. Perubahan hormon yang begitu signifikan yang akhirnya membuat seorang remaja menjadi seorang yang lebih sensitif dan tidak stabil dalam menjaga emosi, bahkan sampai gelisah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tidak sedikit remaja yang menggunakan jalan instan dengan menggunakan obat-obatan terlarang agar bisa menjaga emosi secara stabil dan lebih tenang. Berdasarkan prasurvei yang tim lakukan di lapangan, dapat diketahui bahwa minimnya tingkat pengetahuan remaja tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Hal ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang perbuatan haram tersebut, serta akibat yang akan ditimbulkannya. Di sini kami akan tampilkan dokumentasi gambar pertama yaitu diskusi bersama para remaja. Tim melakukan prasurvei di lapangan dan berdialog langsung dengan remaja. Tim menemukan ide bagaimana memanfaatkan smartphone yang mereka miliki untuk melakukan upaya-upaya pencegahan tersebut dengan memanfaatkan media teknologi yaitu website yang dimiliki oleh laboratorium Fakultas Hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Lokasi pengabdian masyarakat ini terletak di Desa Solo, Kabupaten Kampar, dengan jarak dari Universitas Islam Riau adalah sekitar 1 jam 31 menit dengan jarak tempuh 64,7 km, yang dapat dijelaskan melalui gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu identifikasi permasalahan. Yang pertama, wabah yang tengah melanda hampir di seluruh dunia yaitu COVID-19. Sangat rentan terhadap keberlangsungan hidup dan aspek sosial lainnya, mengakibatkan seseorang menjadi stres dan mencari cara untuk mengatasi serta melampiaskan rasa stres dan kejenuhannya tersebut. Tidak sedikit antaranya melampiaskannya dengan menyalahgunakan narkotika karena minimnya pengetahuan atau kesadaran hukum. Yang kedua, minimnya tingkat pengetahuan remaja di kampung tentang kesadaran hukum, khususnya mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini sangat diperlukan sekali upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika
melalui upaya peningkatan pengetahuan para remaja desa tentang bahaya tindak pidana narkotika dan upaya pencegahannya agar tidak tergiur menggunakan atau mengedarkan barang haram tersebut. Selanjutnya yaitu gambaran umum sosial project. Yang pertama, dapat ditemukan bahwa permasalahan pertama adalah karena di tengah wabah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis ekonomi dalam keluarga, kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, bekerja dari rumah, pembelajaran jarak jauh, efek PSBB atau singkatannya itu artinya pembatasan sosial berskala besar, mengakibatkan tingkat kejenuhan para remaja semakin meningkat. Solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari kejenuhannya tersebut adalah dengan memberikan pengarahan, pencerdasan, dan pengetahuan tentang bahaya penggunaan narkotika melalui sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, selain memberikan sosialisasi tersebut, tim juga akan melakukan bedah kasus-kasus terkait tindak pidana narkotika, sharing bersama dengan para remaja tentang masalah yang dihadapinya, khususnya terkait penyalahgunaan narkotika. Yang kedua, sulitnya para remaja dalam mendapat akses informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkotika akan dibantu oleh tim pengabdian masyarakat yang akan membuat sistem informasi sederhana dengan menggunakan teknologi informasi yang dalam hal ini memanfaatkan smartphone yang dimiliki oleh para remaja yang akan terhubung dengan website Laboratorium Fakultas Hukum. Diharapkan dengan sistem informasi ini memudahkan para remaja untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Masuk lagi yang ini usulan solusi, yaitu solusi yang telah disepakati, metode penyelesaian, permasalahan pada mitra, tahap evaluasi, output, dan luaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah implementasi. Solusi terhadap masalah mitra. Yang pertama yaitu melakukan pretest di awal kegiatan untuk mengetahui pemahaman awal peserta terkait narkotika. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bahaya penyalahgunaan narkotika dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ketiga, memberikan soal post-test, kemudian dilakukan perbandingan antara pre-test dan post-test. Yang keempat, memberikan pelatihan pada mitra dengan smartphone yang dimiliki oleh para remaja untuk dapat mengakses informasi yang telah disediakan tim di dalam sebuah sistem informasi yang terhubung dengan website resmi Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Jenis luaran yang pertama, menjawab soal pretest yang telah diberikan. Targetnya, peserta dapat memahami minimal 50% dari jumlah keseluruhan remaja desa. Yang kedua, meningkatnya pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Targetnya, peserta dapat memahami secara maksimal minimal 80% dari jumlah keseluruhan remaja desa. Yang ketiga, menjawab soal post-test yang telah diberikan. Targetnya, peserta dapat memahami minimal 50% dari jumlah keseluruhan remaja desa. Yang keempat, mampu mengakses dan menggunakan sistem. Targetnya, peserta dapat menggunakan smartphone untuk mengakses dan memanfaatkan media tersebut minimal 80% dari jumlah keseluruhan remaja desa. Selanjutnya yaitu proses pelaksanaan. Langkah pertama dimulai dari melakukan analisis situasi pengedaran dan penyalahgunaan narkotika yang marak terjadi saat ini. Situasi remaja desa mengacu pada hasil penelitian
tentang narkotika dan penelitian tentang sistem informasi yang pernah dilakukan oleh dosen pembimbing sebagai salah satu acuan dalam implementasi pengabdian masyarakat. Setelah dilakukan analisis situasi, kemudian ditetapkan sasaran pengabdian. Dalam hal ini adalah remaja desa. Selanjutnya menganalisa apa yang menjadi kebutuhan sasaran dengan memberikan prioritas terlebih dahulu. Yang langkah kedua, dengan menciptakan kelompok sasaran kreatif mandiri, meningkatkan pemahaman kelompok sasaran tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dengan diskusi dan bedah kasus, dan memanfaatkan teknologi berbasis informasi dengan menggunakan Android. Langkah ketiga, menciptakan kelompok sasaran kreatif mandiri yang memahami aturan hukum tentang narkotika dan bahaya penyalahgunaannya. Selanjutnya yaitu memanfaatkan teknologi berbasis informasi dengan menggunakan Android yang terkoneksi dengan situs di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam hal pelaksanaan, kegiatan akan memanfaatkan media teknologi sebagai sarana penunjang pelaksanaan. Yang ada di bawah gambaran yang pertama yaitu ceramah dengan peserta pengabdian masyarakat, yaitu remaja desa dengan menggunakan Infokus sebagai alat penunjang yang dilengkapi dengan PowerPoint yang kekinian dengan tujuan menarik rasa keingintahuan masyarakat tentang aturan hukum terkait penyalahgunaan narkotika yang akan disampaikan oleh tim. Yang kedua, yaitu dokumentasi. Menggunakan handycam atau handphone untuk mengabadikan sistem kegiatan dalam bentuk gambar maupun video yang menarik sebagai dokumentasi pelaksanaan pengabdian masyarakat di desa. Yang ketiga, membuat WhatsApp group dengan para peserta kegiatan dengan tim yang tergabung di lapangan dengan tujuan mempermudah proses komunikasi dalam berdiskusi ataupun pengaduan dan layanan kepada remaja desa. Selanjutnya yaitu gambar alur pemanfaatan teknologi berbasis informasi. Keterangan gambar yang sebelah kiri. Yang pertama yaitu kelompok sasaran atau remaja, memulai dengan login ke alamat website dengan alamat labhukum.wir.ac.id. Langkah selanjutnya adalah dengan mengklik bantuan hukum. Selanjutnya, klik form daftar tamu. Selanjutnya, kelompok sasaran akan mengisi form pendaftaran yang akan dibuat oleh tim. Jika form telah lengkap, maka akan bisa ke proses selanjutnya. Data akan tersimpan oleh tim. Kelompok sasaran akan mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Selanjutnya yaitu timeline pelaksanaan. Kegiatan pertama yaitu persiapan sosial project di hari pertama. Di hari kedua, selanjutnya yaitu pelaksanaan sosial project di hari kedua, 3, dan 4. Selanjutnya, penyusunan laporan kemajuan sosial project itu di hari keempat. Selanjutnya, penyusunan laporan sosial project itu di hari kelima bersamaan dengan publikasi. Manfaat program. Kegiatan sosial adalah agenda yang dilakukan bersama dengan elemen masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan sekitar. Kegiatan yang dilakukan karena ingin mencapai tujuan bersama. Atas dasar itulah social project akan selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat. Banyak hal yang bisa dikerjakan dengan keadaan sosial, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi sederhana yang mampu memberikan nilai positif yang lebih besar kepada anak-anak muda atau remaja, yaitu memanfaatkan smartphone yang dimilikinya untuk melakukan pencegahan dini terjadinya penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari social project adalah agar kami mahasiswa dapat mengenal lingkungan serta dapat menjalin silaturahmi dengan warga sekitar. Selain itu, bentuk kepedulian kami untuk
terus menjaga lingkungan desa agar tetap tenang dan damai dari pengaruh buruk atau kenakalan remaja yang berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan masyarakat di desa. Knowledge atau skill yang dapat diberikan kepada masyarakat khususnya remaja di desa adalah mengoptimalkan penggunaan smartphone yang mereka miliki untuk hal-hal positif serta meningkatkan pemahaman anak-anak muda atau remaja terkait penyalahgunaan narkotika. Tim akan melakukan pendampingan semaksimal mungkin hingga post-test yang diberikan dapat memberikan kesimpulan yang positif terhadap keberlangsungan anak-anak muda atau remaja di desa, sehingga mereka bisa menjadi bagian dari web brand remaja anti narkotika. Selanjutnya itu roadmap. Pada tahun 2019, teknologi informasi berbasis pengaduan masyarakat lolos hibah dikti program PKM tahun 2019 dengan dosen pembimbing. Di tahun 2022 sedang dilaksanakan web brand remaja anti narkotika. Di tahun 2025 akan adanya kampung digital sadar hukum. Selanjutnya yaitu aspek keberlanjutan. Sustainable Development Goals, yang singkatannya SDGs, atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah salah satu agenda internasional yang disusun oleh PBB dalam rangka ingin menyejahterakan masyarakat dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di negara yang membutuhkan bantuan. Rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Secara khusus terkait permasalahan yang dihadapi oleh remaja desa adalah minimnya informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya kegiatan social project ini, diharapkan mampu meminimalisir kesenjangan informasi dan melindungi anak-anak muda atau remaja di desa dari bahaya narkotika, sehingga dapat terwujud RAN, Remaja Anti Narkotika, dengan memanfaatkan website Laboratorium Fakultas Hukum sesuai dengan SDGs ke-16, yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya kami, tertera di sini. Selanjutnya yaitu lampiran-lampiran website yang akan digunakan sebagai media informasi social project website RAN. Bisa dilihat di sini gambarannya. Selanjutnya yaitu daftar tamu dapat dipantau melalui Google Form yang sudah disediakan di website kami. Baik, sekian presentasi dari tim kami. Apabila ada penyampaian yang salah, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.